Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sona Nurfaza. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kejadian luar biasa, yang mana saya akan mengambil sebuah tema tentang wabah yang sedang merabat di dunia saat ini, yaitu COVID-19. Dan kali ini saya mengambil tema bersama kita lawan coronavirus. Jadi pengertian KLB itu sendiri yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Jadi kejadian luar biasa atau yang biasa disingkat dengan KLB terdiri dari penyakit menular, keracunan makanan, bahkan keracunan bahan lainnya. Hal tersebut tentunya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan maupun kematian yang cukup besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata, serta berpotensi menyebar luas dari lintas kota ataupun kabupaten, provinsi, bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam menanggulanginya. Jadi suatu daerah dapat ditetapkan sebagai status KLB apabila terdapat beberapa kriteria, yaitu yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal di daerah tersebut. Bisa dibilang penyakit tersebut itu baru pertama kali muncul. Yang kedua, jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan di tahun sebelumnya. Dan yang ketiga, angka kematian kasus suatu penyakit dalam satu kurun waktu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan yang keempat, peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut. Dan langsung saja masuk ke pembahasan tentang COVID-19. Coronavirus ini merupakan satu keluarga virus atau family virus yang sudah ada sejak dulu, bukan virus yang baru muncul sekarang ini. Di antaranya yang pernah merabat yaitu virus SARS dan virus MERS. SARS coronavirus ini berasal dari hewan musang dan MERS coronavirus berasal dari hewan unta. Dan virus yang bikin panik seluruh dunia saat ini yaitu muncul yang namanya virus corona, yang saat ini dinamakan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019, virus yang terjadi di tahun 2019. Diduga coronavirus ini muncul dari seafood market atau pasar seafood yang berada di Wuhan, Cina, yaitu pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup. Dan diduga coronavirus ini muncul dari hewan kelelawar. Lalu dari seafood market ini menyebar di kota Wuhan, terus menyebar lagi ke kota-kota lain yang ada di Cina. Dan dalam kurun waktu yang begitu cepat, coronavirus telah menyebar di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia sendiri. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau antiseptik dapat membunuh virus-virus yang ada di tangan kita. Dan yang kedua, jaga jarak aman setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Dan mengapa demikian? Ketika orang batuk atau bersin, orang tersebut tentunya mengeluarkan percikan-percikan yang tanpa kita sadari percikan tersebut telah mengenai tubuh kita. Dan yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan kita sering menyentuh benda-benda dan virus corona ini dapat tertempel di tangan kita. Dan tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini melalui mata, hidung maupun mulut kita. Dan yang keempat, pastikan
kita mengikuti etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung kita agar percikan dari batuk-batuk itu tidak menyebar luas ke berbagai benda ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kelima, tetaplah tinggal di rumah jika dirasa badan kita kurang sehat. Dan yang keenam, tetap ikuti informasi terupdate dari COVID-19 agar kalian bisa waspada dan berhati-hati. Dan pemerintah saat ini juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap stay di rumah, work from home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Sebenarnya COVID-19 ini merupakan virus yang bersifat ringan. Hanya saja pesebarannya yang begitu cepat. Tapi virus-virus ini dapat mati sendiri tanpa kita harus melakukan perawatan khusus. Misalnya kita bisa berjemur di pagi hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi selama 10 sampai 15 menit. Hal itu dilakukan karena bisa membunuh virus-virus yang ada di tubuh kita, termasuk virus corona itu sendiri. Dan kita dapat menyalurkan kekhawatiran kita dengan cara melindungi diri kita. Tindakan yang terpenting adalah sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan masker ketika kita sedang berpergian. Selain itu, tetap ikuti perkembangan informasi seputar COVID-19 dan patuhi nasihat dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah saat ini, termasuk pembatasan perjalanan, pergerakan, dan pertemuan yang diberlakukan agar dibatasi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini mengenai COVID-19 yang masuk dalam kategori kejadian luar biasa atau KLB bisa bermanfaat buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dosen pengampu saya mata kuliah Geografi Fisik Bapak Dani Miftah M. Nur. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.